Jadi sekali lagi jangan salah paham ya, karena bantuan sosial yang cair mulai dari awal bulan April kemarin sampai dengan hari ini dan masih berjalan untuk pencairannya itu bukanlah bantuan sosial untuk tahap kedua, melainkan itu adalah bantuan sosial masih yang tahap satunya untuk PKH dan juga BPNT susulan namanya, yang mana KPM tersebut memang aktif datanya sebagai penerima bantuan sosial, hanya saja bantuan sosialnya telat cairnya baru cair di bulan April ini. Ini untuk menggenapi kuota PKH dan juga BPNT. Jadi sekali lagi itu bukanlah bantuan sosial tahap 2 di tahun 2025 ini. Nah, selain itu ada juga bantuan sosial yang sedang berjalan juga pencairannya. Dan ini mulai merata untuk pencairannya di seluruh Indonesia, yaitu PIP atau Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar untuk jenjang anak SD, SMP, dan juga untuk jenjang anak SMA. Nah, itu tadi adalah jenis bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan pencairan bantuan sosialnya. Sekali lagi jangan salah paham dengan informasi yang beredar di luar sana yang mengatakan itu adalah bantuan sosial tahap kedua untuk PKH dan BPNT. Nah, berikut ini untuk rincian bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk jenjang anak SD yang sudah mulai disalurkan atau dananya masuk ke rekening siswa atau siswi masing-masing per tanggal 10 April kemarin. Yaitu untuk kotanya dari pemadanan data DTKS cukup banyak sekali untuk kotanya. Untuk yang sekolah SD negeri yaitu sebanyak 623.434 siswa. Sedangkan untuk SDLB yaitu sebanyak 434 siswa. Dan untuk jenjang paket A yaitu sebanyak 2.264 siswa. Selain itu ada juga untuk bantuan sosial PIP untuk pemadanan data dari P3KE, yaitu untuk jenjang SD negeri atau sekolah dasar negeri sebanyak 310.700 siswa dan untuk SDLB sebanyak 329 siswa dan untuk paket A yaitu sebanyak 999 siswa. Dan untuk pencairan bantuan sosialnya ini melalui Bank BRI sebagian dan sebagiannya lagi melalui Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah yang selama ini menerima kartu Indonesia Pintar atau memiliki tabungan PIP, maka langsung dicek secara berkala untuk bantuan sosialnya. Atau bisa juga langsung mengunjungi alamat resminya di situs PIP Dikdasmen dan sudah saya sertakan di bawah sini ya. Dan juga saya lampirkan di description box di bawah video ini. Nah, itu tadi untuk jenjang anak SD. Lalu bagaimana untuk yang jenjang anak SMP? Jangan khawatir ya, karena untuk jenjang anak SMP juga kotanya di sini sudah keluar untuk rinciannya. Yaitu untuk SMP negeri sebanyak 654.327 siswa dan untuk SMP LB yaitu 2.233 siswa dan untuk paket B sebanyak 6.842 siswa dan untuk pemadanan data P3KE yaitu 244.753 siswa untuk SMP negeri dan untuk SMP LB yaitu sebanyak 783 siswa dan untuk paket B yaitu sebanyak 2.687 siswa. Dan untuk pencairan bantuan sosialnya juga sebagian cair melalui Bank BRI dan sebagiannya lagi melalui Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Nah, itu untuk jenjang anak SMP atau sederajat. Selanjutnya untuk jenjang anak SMA, SMK atau sederajat, yaitu untuk pemadanan data DTKS sebanyak 343.014 siswa dan untuk SMA LB sebanyak 1.300 siswa dan untuk paket C sebanyak 8.822 siswa. Sedangkan untuk pemadanan data P3KE yaitu untuk SMA negeri sebanyak 44.554 siswa dan untuk SMA LB sebanyak 137 siswa. Sedangkan untuk paket C yaitu sebanyak 1.433 siswa. Dan untuk pencairan bantuan sosialnya ini sedikit berbeda karena sebagian dicairkan melalui Bank BNI dan sebagiannya lagi melalui Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI.
Nah, tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan karena menurut informasi yang saat ini sedang cair atau berjalan pencarian bantuan sosialnya yaitu untuk jenjang SD untuk tingkat akhir yaitu untuk kelas 6 SD dan juga untuk SMP tingkat akhir yaitu untuk kelas 3 SMP dan juga SMA kelas akhir yaitu untuk kelas 3 SMA. Jadi untuk yang jenjang anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 barangkali saat ini pada saat dicek untuk tabungannya atau rekening PIP-nya masih kosong. Nah, ini pencairannya memang secara bertahap ya, terbagi menjadi 4 tahap pencairan dalam 1 tahunnya. Selain itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu untuk pencairan dana PIP tahun 2025 ini dilakukan melalui teller bank dengan menggunakan buku tabungan dan juga kartu debit. Dan khusus untuk jenjang anak SD dan juga SMP wajib sekali didampingi oleh orang tuanya pada saat melakukan pencairan bantuan sosial PIP tersebut. Orang tua atau wali yang bisa mendampingi. Nah, selanjutnya hal penting lainnya yaitu dana PIP ini tidak boleh dipotong oleh pihak manapun. Segera laporkan jika ditemukan adanya pemotongan untuk bantuan sosial PIP ini. Berikutnya yaitu gunakanlah dana PIP ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena dana PIP ini diberikan untuk menunjang biaya pendidikan untuk siswa SD, SMP sampai dengan siswa SMA. Jadi dana PIP digunakan sebaik mungkin, apalagi saat ini telah mendekati ujian akhir semester dan sebentar lagi akan naik ke jenjang berikutnya bagi siswa SD dan juga SMP. Berikutnya yaitu adalah besaran atau nominal bantuan sosial program Indonesia Pintar yang saat ini sedang berjalan pencairannya, yaitu untuk siswa SD atau MI atau sederajat yaitu sebesar Rp450.000 per tahun, sedangkan untuk siswa yang baru dan juga untuk yang kelas akhir kelas 6 yaitu sebesar Rp225.000. Selanjutnya yaitu untuk jenjang SMP atau MTS atau sederajat yaitu sebesar Rp750.000 per tahun. Sedangkan untuk siswa baru atau yang kelas akhir yaitu sebesar Rp375.000. Berikutnya untuk jenjang anak SMA, MA atau SMK atau sederajat yaitu sebesar Rp1.800.000 per tahun. Dan khusus untuk siswa baru dan juga kelas akhir yaitu sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp900.000. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Buat Bapak Ibu yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial atau permasalahan bantuan sosial yang sedang dialami, silakan langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, jika ada pertanyaan yang tidak saya jawab, artinya pertanyaan tersebut sebenarnya sudah saya jelaskan di videonya. Nah, komentar-komentar yang seperti ini yang biasanya saya lewati. Oke, sekian dulu. Semoga saja bantuan sosialnya Bapak Ibu yang belum cair akan segera cair semuanya. Dan buat yang belum pernah menerima bantuan sosial juga akan tetapi layak menerima bantuan sosial, segera daftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.